Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ananda semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu lagi dengan pembelajaran ekonomi hari ini. Ibu harap setelah ini Ananda mampu membuat dan menyusun jurnal penyesuaian khususnya 2 akun yang dipelajari pada pertemuan hari ini, yaitu pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar. Baik, langsung saja kita masuk pembelajaran hari ini, yaitu mengenai pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan yang masih harus diterima merupakan berbagai pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan pada periode akuntansi tertentu, tetapi belum dicatat dan belum diterima uangnya, sehingga menimbulkan piutang bagi perusahaan. Nah, artinya, pendapatan tersebut seharusnya sudah dibayarkan kepada perusahaan yang sudah memberikan manfaat atau jasanya, namun belum diterima pembayarannya secara tunai oleh perusahaan tersebut. Nah, mengapa pendapatan yang masih harus dibayar ini diperlukan jurnal penyesuaian? Nah, pencatatan akuntansi itu menggunakan basis akrual saat mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. Nah, apa itu basis akrual? Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan berdasarkan saat transaksi itu terjadi tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Nah, karena basis akrual inilah, perusahaan mengakui pendapatan atas jasa yang telah diberikan pada akhir periode akuntansi meskipun belum menerima uang tunai. Nah, oleh karena itu, pendapatan yang masih harus diterima ini memerlukan jurnal penyesuaian. Nah, apa jurnal penyesuaiannya? Yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Pada neraca saldo di samping, terdapat akun pendapatan jasa sebesar 200.000. Pada akhir periode terdapat pendapatan yang masih harus diterima sebesar 4.000. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, tadi untuk akun ini, jurnal penyesuaiannya adalah piutang usaha pada pendapatan jasa. Nah, lalu bagaimana dengan nominalnya? Nah, nominal untuk jurnal tersebut diambil dari pendapatan yang belum diterima atau yang masih harus diterima. Nah, berarti yang di garis bawah ini merupakan nominal yang akan dituliskan di dalam jurnal penyesuaian. Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang usaha di bagian debit sebesar 4.000 dan pendapatan jasa di bagian kredit sebesar 4.000. Itu adalah jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima. Baik, kita lanjut ke akun yang keempat, yaitu beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar ini disebut juga dengan beban terutang, di mana perusahaan mengakui ada beban yang belum dibayarkan secara tunai pada akhir periode, meskipun perusahaan telah menikmati jasa yang diminta. Dengan demikian, perusahaan melakukan pembayaran di belakang untuk beban tersebut, di mana untuk pencatatan penyesuaiannya oleh perusahaan adalah adanya pengakuan beban dan utang atas beban. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah beban di bagian kredit dan utang di bagian kredit. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh soal, di mana di sini sudah disediakan neraca saldo. Pada neraca saldo tanggal 31 Desember tercatat akun beban gaji sebesar 80 juta. Di sini ada di bagian debit. Pada akhir periode akuntansi masih ada beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 1.500. Nah, buatlah jurnal penyesuaiannya. Baik, untuk akun ini jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada utang gaji. Nah, bagaimana untuk menentukan nominalnya atau besarnya nilainya? Itu ditentukan sebesar beban yang belum dibayarkan atau yang masih harus dibayar. Di sini sudah ditandai yang masih harus dibayar adalah sebesar 1.500. Maka nominal inilah yang digunakan pada saat membuat jurnal penyesuaian, yaitu beban gaji di bagian debit sebesar 1.500
dan utang gaji di bagian kredit sebesar 1.500. Nah, lalu bagaimana jika perusahaan tersebut menggaji karyawannya per minggu? Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Nah, pada neraca saldo tanggal 31 Desember tercatat akun beban gaji sebesar 3 juta. Pada akhir periode akuntansi menunjukkan bahwa kebiasaan perusahaan membayar gaji karyawannya setiap hari Sabtu sebesar 700 per minggu, di mana pada Sabtu terakhir bulan Desember jatuh pada tanggal 27. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, langsung saja langkah pertama adalah membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal untuk beban yang masih harus dibayar ini adalah beban gaji pada utang gaji. Nah, yang kedua, kita tentukan nilai atau nominal dari jurnal ini. Nah, yang pertama, kita hitung tanggal 31 Desember itu hari apa. Nah, kita hitung 31 Desember itu adalah hari Rabu, di mana kita hitung lagi dari hari Senin sampai tanggal 31 Desember itu ada berapa hari. Nah, di sini dari Senin sampai 31 Desember itu ada 3 hari. Kenapa kita hitung mulai dari hari Senin? Karena karyawan itu mulai bekerja pada hari Senin. Nah, kemudian kita hitung nominalnya. Nah, bagaimana cara menghitung nominalnya? Nah, tadi kan sudah dihitung berapa hari karyawan itu bekerja sampai 31 Desember. Nah, maka karena itu kita lihat gaji setiap atau gaji per minggu dari karyawan tersebut, yaitu sebesar 700.000. Maka perhitungannya adalah 3/6 dikali 700.000 sama dengan 350. Ini adalah nominal yang akan ditulis di jurnal penyesuaian beban yang masih harus dibayar. 3 dari mana? Nah, 3 itu dari perhitungan dari hari Senin sampai 31 Desember. Karena dari hari Senin sampai 31 Desember inilah belum dibayarkan gaji mereka. Karena gajian itu dilakukan pada setiap hari Sabtu. Nah, kenapa 6? Karena dalam satu minggu itu karyawan itu bekerja selama 6 hari. Nah, 700 datanya dari gaji per minggu karyawan tersebut. Maka selama 3 hari tersebut gaji karyawan yang belum dibayar adalah sebesar 350. Maka jurnalnya adalah beban gaji di bagian kredit sebesar 350 dan utang gaji di bagian kredit sebesar 350. Nah, itulah untuk jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar. Nah, jika Ananda masih kurang paham, bisa bertanya melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Silahkan kerjakan perintah yang ada di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.